Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 1 FM23E Farmakoterapi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah stroke. Di sini kami dari kelompok 1 FM23E beranggotakan saya Eka Nirmala. Saya Elisa Silawati. Saya Ana Maria Francisca. Dan ini kami mulai diskusi kami hari ini. Latar belakang stroke. Stroke merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan yang cukup besar di seluruh dunia. Stroke sendiri menempati urutan kedua setelah penyakit jantung sebagai penyebab kematian di seluruh dunia pada tahun 2013. Stroke adalah suatu sindrom yang ditandai dengan gejala dan atau tanda klinis yang berkembang dengan cepat yang berupa gangguan fungsional otak, lokal maupun global, yang berlangsung lebih dari 24 jam kecuali ada intervensi bedah atau membawa kematian yang tidak disebabkan oleh sebab lain selain penyebab vaskuler. Stroke didefinisikan sebagai gangguan suplai darah ke otak yang biasanya disebabkan adanya sumbatan oleh gumpalan darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi di otak, sehingga terjadi kerusakan jaringan otak. Adapun tanda dan gejala yang mengarah kepada diagnosis stroke, yaitu ada gangguan sensorik salah satu tubuh, hemiparese, hemlanopla atau buta mendadak, penurunan kesadaran terjadi secara mendadak, diplopia vertigo, distria, dan distria ataksia. Untuk epidemiologi stroke, penyakit ini menyerang sekitar 13,7 juta orang dan membunuh sekitar 5,5 juta orang setiap tahunnya. Sekitar 87% dari stroke adalah infark iskemik. Prevalensi yang meningkat secara substansial antara tahun 1990 dan 2016 yang disebabkan oleh penurunan mortalitas dan perbaikan intervensi klinis. Menurut data Institute for Health Metrics and Evaluation tahun 2019 menunjukkan stroke sebagai penyebab kematian utama di Indonesia sekitar 19,42% dari total kematian. Berdasarkan hasil Riskesdas, prevalensi stroke di Indonesia meningkat 56% dari 7 per 1000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 10,9 per 10.000 penduduk pada tahun 2018. Untuk patofisiologi stroke, stroke sendiri adalah defisit neurologis mendadak oleh faktor vaskuler. Faktor vaskuler di sini dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan hemoragik. Pada stroke iskemik terjadi apabila penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah menuju sel otak, sehingga terjadi otak kekurangan darah. Namun pada hemoragik terjadi pecahnya pembuluh darah pada otak sehingga otak kebanjiran darah. Pada kedua tipe dari stroke tersebut mengakibatkan perfusi darah ke otak, kerusakan sel otak hingga terjadinya gejala kontralateral. Pada stroke iskemik sendiri apabila gejala terjadi kurang dari 24 jam yang pada artian jam 8 pagi ia mengalami stroke namun pada jam 8 malam dia sudah sembuh, itu belum masuk ke dalam stroke iskemik, namun masih dalam gejala TIK. Untuk tingkat keparahan stroke sendiri dapat dikategorikan menurut skor NIHSS dari 0 sampai 42. Semakin besar angkanya, semakin parah tingkat stroke-nya. Nilai skor dari stroke sendiri dapat dilihat menurut gejala pasiennya masing-masing dalam tabel NIH Stroke Scale. Selanjutnya, untuk menentukan diagnosis klinis dari stroke itu berdasarkan tempat terjadinya pembuluh darah pecah ataupun rusak. Dengan contoh, semisal pembuluh darah pecah di daerah anterior cerebral, maka akan terjadi hemiparesis, hemiatesia, aplasia, dan apati, dan lain-lain. Pemeriksaan pada pasien stroke adalah yang dilakukan pemeriksaan laboratorium mencakup
analisa kadar darah, yaitu kolesterol, AB, leukosit, dan trombosit. Adapun pemeriksaan penunjang berikutnya adalah rekam jantung atau yang kita kenal dengan EKG, elektrokardiogram. Kemudian lanjut pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu dilakukan CT scan kepala, yaitu foto ya, seperti foto ronsen tapi bagian kepala. Untuk pemeriksaan selanjutnya, apabila CT scan kepala kurang jelas, maka bisa dilakukan pemeriksaan MRI. Dengan MRI bisa terlihat bentuk pendarahan struk hemoragik atau struk non hemoragik, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, pada tata laksana terapi struk adalah penanganan 60 menit pertama struk adalah terapi dini, baik sebelum di rumah sakit maupun saat di UGD sebelum dilakukan scanning diagnostik. Yang pertama adalah periksa airway, breathing, circulation. Lakukan penilaian tingkat kesadaran pasien dengan GCS. Nilai GCS yang tertinggi adalah 15, yaitu E4, P5, M6. Sedangkan yang terendah adalah 3, yaitu E1, P1, N1 pada pemeriksaan GCS. Adapun respon yang pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal, yaitu reaksi membuka mata, reaksi verbal, reaksi gerakan atau motorik. Kemudian yang berikutnya, manajemen hipertensi, yaitu dengan alasan menurunkan tekanan darah pada struk perdarahan adalah untuk mencegah luasan perdarahan. Manajemen kenaikan intrakranial. Langkah-langkah yang secara umum adalah oksigenasi yang memadai dan pencegahan hiperkapnia. Kemudian berikutnya adalah menaikkan posisi kepala. Kemudian pencegahan obstruksi pena batuk ketegangan. Tingkat kesadaran mengalami penurunan apabila nilai GCS itu kurang dari 9, maka intubasi diperlukan. Pengaturan ventilator harus disesuaikan untuk mempertahankan norma kapnia. PA CO2 35 hingga 45 mmHg. Kecuali ada kecurigaan peningkatan tekanan intrakranial atau TIK. Jika ada peningkatan TIK, biasanya ditandai dengan koma, dilatasi pada pupil, kemudian hiperventilasi PaCO2 sekitar 30 mmHg harus dipertahankan hingga terapi penitif dapat dilakukan. Adapun apabila di dalam foto CT scan atau MRI kepala terdapat suatu pendarahan, biasanya dokter akan melakukan suatu pembedahan yang kita kenal dengan kraniotomi. Kemudian untuk terapi pengobatan pada stroke adalah kita lihat pada tabel di sini, yaitu monitoring hospitalisasi akut stroke pasien. Yang pertama adalah akut treatment, yaitu pada iskemik stroke, ya pemberian treatmentnya adalah alteplase, aspirin, clopidogrel, warfarin, dabigatran. Kemudian stroke hemoragik adalah nimodipin. Kemudian yang berikutnya ini adalah all patient, artinya untuk iskemik stroke ataupun hemoragik stroke, yaitu pemberian heparin. Biasanya heparin bentuk injeksi atau intravena. Baik, cukup sekian hasil presentasi diskusi telah stroke kami. Terima kasih dan sampai bertemu minggu depan.